Ya, kita akan berbincang hari ini tentang ontologi. Apa itu yang dimaksud dengan ontologi? Nah, tempo hari kita sudah melihat ya filsafat ya sebagai upaya manusia dalam atau untuk memahami realitas atau kenyataan. Ya, filsafat adalah upaya manusia dalam memahami realitas secara rasional. Secara rasional itu sekurang-kurangnya ada tiga aspek. Aspek analitis, sintetis, dan reflektif. Filsafat adalah upaya manusia dalam memahami realitas secara analitis, secara sintetis, dan secara reflektif. Wah, apa itu artinya ya? Nah, rasional berarti menggunakan penalaran. Rasional berarti menggunakan penalaran. Di sini nanti kita membutuhkan sekali ilmu dan seni yang bernama logika. Analitis artinya menguraikan realitas ke dalam unsur-unsur penyusunnya. Sintetis memahami hubungan di antara unsur-unsur tersebut dalam suatu keseluruhan. Sedangkan reflektif berarti merenungkan signifikansi atau arti penting dari realitas dan implikasinya bagi hidup manusia. Nah, ini ya berfilsafat ya. Filsafat adalah suatu upaya manusia dalam memahami realitas secara rasional, yakni secara analitis, sintetis, dan reflektif. Nah, realitas itu sendiri dalam filsafat dilihat dalam tiga aspeknya, yaitu realitas sebagai yang ada atau realitas sebagai being, realitas sebagai yang bisa diketahui atau sebagai objek pengetahuan, dan realitas sebagai yang harus ditanggapi atau realitas sebagai sesuatu yang mengharuskan manusia memiliki nilai-nilai tertentu. Ya, realitas dalam tiga aspeknya yang coba ditelaah oleh filsafat, yaitu realitas sebagai yang ada, realitas sebagai yang bisa diketahui, dan realitas sebagai yang harus ditanggapi. Nah, secara konsekuen atau konsekuensinya, ini bisa kita lihat dalam cabang-cabang utama filsafat. Ada ontologi, epistemologi, dan etika. Ontologi, filsafat tentang ada. Bicara tentang realitas, apakah realitas itu sungguh-sungguh ada, apakah realitas itu bermakna atau malah tidak bermakna. Dua adalah epistemologi, filsafat tentang pengetahuan. How do we know we know? Bagaimana kita tahu bahwa kita tahu tentang realitas. Lalu etika, filsafat tentang nilai. Jawab pertanyaan, how should we then live in our reality? Gimana seharusnya kita hidup dalam realitas kita? Nah, alat untuk berfilsafat adalah logika. Itu ya. Nah, sekarang kita mau lebih spesifik. Kali ini ya kita membicarakan ontologi. Apalagi apa itu ontologi? Ontologi itu ya adalah cabang filsafat ya, dari kata on yang artinya being ya. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas natur dari mengada atau being, eksistensi atau state of being, keadaan mengada,
dan realitas atau state of being actually, keadaan mengada secara aktual. Mungkin kita merasa bertemu dengan istilah-istilah yang aneh ya, yaitu being, state of being, state of being actually, ya, mengada, eksistensi, realitas. Sebetulnya hal-hal macam ini dekat sekali dengan kita, bahkan merupakan bagian dari hidup kita. Kita sebagai manusia, baik secara perorangan atau individual, maupun secara kolektif, adalah being atau pengada. Pengada yang memiliki eksistensi atau keadaan mengada. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita ini ada. Dan kita sendiri yang berhadapan dengan realitas juga merupakan bagian dari realitas. Sehingga kita ini ada dalam state of being actually. Kita memiliki keadaan mengada secara aktual atau betul-betul ada. Nah, ontologi adalah filsafat yang membahas hal-hal itu. Ya. Sekarang kita lihat lebih lanjut pertanyaan ya, dalam ontologi, dalam studi ontologi atau filsafat ada, apakah realitas sungguh-sungguh ada? Pertanyaan. Apakah yang dinamakan realitas sungguh-sungguh ada? Dan bagaimana kita dapat mengatakan bahwa realitas itu ada atau tidak ada? Wah, sepertinya rumit. Ya, apakah realitas sungguh-sungguh ada? Dalam hal ini ada dua sudut pandang ontologi. Yang pertama realisme, yang kedua anti-realisme. Menurut realisme, ya, realitas ada secara independen atau tidak bergantung dari persepsi, pemikiran, dan pengalaman kita. Kita tidak mempersepsi realitas dengan panca indera kita, realitas ada. Kita tidak memikirkan realitas, realitas ada. Kita tidak mengalami realitas, realitas ada. Realitas adalah sesuatu yang secara independen ada dari persepsi, pemikiran, dan pengalaman kita. Ini posisi realisme. Nah, kaum realis percaya bahwa dunia, ya, realitas, itu memiliki eksistensi yang objektif, lepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak. Nah, perspektif ini mengasumsikan bahwa ada dunia nyata, ada realitas nyata di luar sana dengan hukum-hukumnya, struktur-strukturnya, dan sifat-sifatnya yang bisa dipelajari dan dipahami melalui observasi, ya, pengamatan, eksperimen atau percobaan, dan penyelidikan ilmiah. Ini perspektif ontologis yang namanya realisme, menyatakan dengan tegas realitas itu ada, sungguh-sungguh ada. Tapi ada posisi lain atau perspektif lain, yaitu anti-realisme. Pandangan bahwa realitas tidak terlepas dari persepsi, pemikiran, dan pengalaman kita. Itu dia. Nah, menurut kaum anti-realis, pemahaman kita tentang dunia itu dibentuk oleh bias kognitif, kecenderungan dari akal budi kita atau pikiran kita. Dibentuk oleh bahasa, oleh budaya, dan oleh konstruk sosial kita. Jadi kita bicara tentang realitas, itu sebenarnya bicara realitas menurut komunitas yang mana, atau bahkan realitas menurut siapa. Nah, menurut perspektif anti-realisme, tidak ada dunia nyata, tidak ada realitas nyata yang eksis secara independen dari pemikiran atau pengalaman kita. Wah, ini anti-realisme ya. Kelihatannya ini agak sulit juga nih kita menerimanya ya. Kita mungkin cenderung pada realisme. Anti-realisme melihat yang namanya realitas atau dunia adalah
gambaran yang dibentuk oleh bias kognitif, bahasa, budaya, dan konstruk atau bangunan sosial kita. Lalu pertanyaan berikut, apakah realitas mengalami perubahan? Ada 4 sudut pandang ya. Ada yang namanya pandangan realitas konstan, ada realitas berubah, ada realitas relasional, dan realitas yang bernatur temporal atau yang terikat waktu. Nah, menurut perspektif realitas konstan, jadi aspek-aspek yang berdasar dari realitas tetap konstan, tetap ya, nggak berubah, lepas dari kesadaran atau interpretasi manusia. Ini memang pandangan kaum realis, ya, yang meyakini bahwa realitas atau dunia di luar kita betul-betul ada. Nah, menurut kaum realis, aspek-aspek yang fundamental atau berdasar dari realitas tetap konstan, tidak berubah, lepas dari kesadaran atau interpretasi manusia. Nah, tapi menurut perspektif yang lain, yaitu perspektif bahwa realitas itu berubah, realitas selalu ada dalam perubahan yang konstan. Jadi yang konstan bukan realitasnya, melainkan perubahan itu sendiri. Nah, kita dapat mengamati hal ini dalam dunia fisik maupun pengalaman manusia. Misalnya dalam dunia fisik ya, kita bisa melihat bekerjanya hukum-hukum fisika yang mengatur semesta, jika juga siklus kehidupan dan kematian. Itu ada perubahan, ada siklus. Jadi ketika sebuah janin tercipta, kemudian bertumbuh, yang akhirnya menjadi bayi yang dilahirkan, lalu bertumbuh semakin dewasa sebagai manusia, dan akhirnya mati. Itu kan perubahan. Nah, dari pengalaman manusia juga bisa dilihat perubahan-perubahan sosial. Yang kita juga bisa menyaksikannya, juga pertumbuhan personal manusia, pertumbuhan diri kita ya, itu pertumbuhan psikologis kita menuju kedewasaan misalnya. Lalu menurut ilmu mekanika kuantum ya, pada tataran yang paling mendasar atau fundamental, partikel-partikel adalah unsur-unsur dari atom ya, itu ternyata memiliki perilaku atau berperilaku dengan cara-cara tidak terduga. Ini menyarankan sebuah realitas yang dinamis, yang terus berubah. Ini posisi atau perspektif realitas berubah. Bagaimana berikutnya? Perspektif keempat, realitas relasional. Nah, ini diajukan oleh para penganut konstruktivisme. Bahwa realitas itu dibentuk oleh persepsi-persepsi, oleh interaksi sosial, oleh konteks-konteks budaya kita. Karena itu yang kita pandang sebagai sesuatu yang real, nyata, realitas, itu boleh jadi beraneka ragam, bergantung pada pengalaman-pengalaman individual dan kolektif. Cara realitas bergantung pada pengalaman-pengalaman individual dan kolektif. Bicara tentang penjajahan misalnya, bagi bangsa Indonesia yang pernah dijajah Belanda, itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tapi bagi pihak kolonial, bagi pihak penjajah, ya, kita melihat penjajah sebagai sebuah upaya yang sistematis dan terstruktur untuk mengangkat level peradaban bangsa yang dijajah untuk menjadi kurang lebih setara dengan bangsa yang menjajah. Wah, ini ya, bagaimana realitas itu sendiri bersifat relasional, bergantung pada pengalaman-pengalaman individu, pemahaman-pemahaman, konstruk sosial dari individu maupun kolektif. Lalu yang keempat, perspektif bahwa realitas itu memiliki natur atau sifat dasar temporal atau berwaktu. Nah, konsep tentang waktu sendiri menyenangkan adanya perubahan. Peristiwa-peristiwa terus berlangsung. Seiring berjalannya waktu, pemahaman dan pengalaman kita tentang realitas juga berkembang. Nah, menurut perspektif ini ya, atau perspektif ini sejalan dengan ide
Meskipun ada hal-hal tertentu yang konstan, misalnya hukum-hukum alam itu tidak berubah. Tapi pengalaman dan interpretasi kita tentang realitas selalu berubah. Nah, di sini kita lihat ya, betapa realitas itu memiliki watak temporal atau berwaktu. Lalu pertanyaan berikut, realitas itu tunggal atau dua? Apakah dalam kejamakannya ya, kita melihat beragam keanekaragaman di dalam realitas ya, ada makhluk hidup, ada benda mati. Di antara makhluk hidup juga nanti kita bisa bedakan dari yang paling kecil seperti sel, kemudian nanti ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, gitu kan. Ya, lalu ada benda-benda mati juga sangat beragam. Jadi realitas itu jamak atau majemuk. Tetapi apakah dalam kejamakannya atau kemajemukannya realitas itu berasas tunggal atau berasas dual atau ganda? Nah, apakah realitas itu berasas materi atau roh atau idea? Nah, ini jawabannya juga macam-macam. Kalau kita menggunakan perspektif dualisme, ya, maka ada dua substansi ya, atau realitas fundamental, yaitu pikiran atau kesadaran dan materi atau dunia fisik. Nah, pikiran atau kesadaran dan materi atau dunia fisik itu berbeda secara fundamental dan nggak bisa direduksi, nggak bisa dikurangi menjadi satu substansi atau realitas tunggal. Di dualisme ya, jadi ada pikiran, ada materi, ada kesadaran, ada dunia fisik seperti itu. Jadi, seperti itu. Nah, sedangkan menurut monisme, ya, beda lagi. Menurut monisme hanya ada satu substansi atau realitas fundamental yang mendasari semuanya eksistensi. Nah, berarti tidak ada perbedaan mendasar antara pikiran dan materi atau antara berbagai aspek dari realitas. Di monisme. Kalau dualisme, ada pikiran, ada materi. Ya, dua-duanya nggak bisa itu dianggap sebagai uh, dua aspek dari satu hal. Memang betul-betul dua, gitu ya, materi dan pikiran. Tapi menurut monisme, kalaupun ada materi dan pikiran, itu hanya merupakan aspek-aspek dari salah satunya. Maksudnya gimana nih? Menurut monisme idealis, ya segala sesuatu tersusun dari pikiran atau kesadaran. Materi, sesuatu yang muncul dari proses-proses mental. Ini gampangnya misalnya kita berpikir, gitu kan? Lalu dari pikiran itu, dari pemikiran itu muncul ide. Lalu ide itu kemudian diwujudkan. Ya, kita punya ide misalnya ingin membuat apa namanya bangku, itu kursi dari kayu. Gitu. Nah, kemudian kita mewujudkan ide itu, kita mengambil kayu, kemudian membuat bangku atau kursi. Nah, ini menurut idealisme. Ya, materi itu sesuatu yang muncul dari proses-proses mental. Kalau dalam iman Kristen misalnya ya, dalam pikiran Allah itu ada sang firman, ada ide-ide. Nah, ide menciptakan dunia, menciptakan alam semesta dan segala isinya. Lalu Allah berfirman, maka ini firman pun itu jadi. Gitu. Jadi dari ide Allah, pikiran Allah, lalu jadilah materi, yaitu dunia dengan segala isinya. Itu monisme idealis. Bagaimana dengan monisme materialis atau materialisme? Nah, segala sesuatu menurut materialisme itu tersusun dari materi. Sedangkan kesadaran muncul dari proses-proses fisik. Wah, mana ini? Misalnya saja soal berpikir. Gitu ya. Menurut materialisme, ya, berpikir itu merupakan suatu proses fisik, yaitu bekerjanya sel-sel di dalam otak kita. Itu bekerjanya sel-sel dalam otak kita mengirim pesan yang diantar oleh syaraf itu ke sel yang lain. Dan bisa dibuktikan katanya bahwa manusia berpikir, iya, tapi berpikir itu kan menggunakan otak. Kalau otak manusia berhenti bekerja, maka manusia tidak berpikir, tidak bisa berpikir. Kalau manusia itu mati, itu berhenti juga itu pemikiran.
otak tidak bisa manusia itu berpikir. Nah, ini materialisme. Ya. Nah, lalu kita lihat lagi materialisme secara lebih dekat. Ya, ada dua macam materialisme, materialisme filosofis dan materialisme historis. Menurut materialisme filosofis, ya, natur atau sifat dasar dari dunia dan pikiran adalah materi. Nah, materialisme filosofis coba mengeksplorasi, menggali, mencari tahu lebih jauh hubungan antara materi di satu sisi dengan sains dan berbagai aspek dari eksistensi manusia. Karena segala satu bisa direduksi menjadi materi, ya ketika bicara tentang sains, ya, apa hubungan antara materi dengan sains yang tidak lain dari upaya untuk membangun sebuah pengetahuan ilmiah berdasarkan investigasi atau penyelidikan terhadap materi itu. Nah, yang kedua adalah materialisme historis yang melihat materi sebagai suatu entitas sosial, sebagai suatu satuan sosial, ya, dan menekankan peran relasi-relasi sosial dalam sejarah. Ya. Jadi materi itu ya adalah suatu satuan sosial. Artinya apa ya? Hubungan-hubungan produksi dalam satu masyarakat bisa kita lihat hubungan-hubungan produksinya. Misalnya ada satu kelompok yang memiliki alat-alat produksi, ada kelompok lain yang tidak memiliki alat-alat produksi. Nah, di sini yang menjadi kunci adalah alat produksinya. Di atas alat-alat produksi itu dibangun relasi-relasi produksi. Nah, perkembangan dari relasi-relasi produksi berikut alat-alat produksinya itu yang membentuk sejarah manusia. Nah, ini materialisme historis. Ya. Wah, kelihatannya cukup berat ya perbincangan kita hari ini. Sekarang kita mau akhiri dengan berkenalan dengan beberapa tokoh ya yang memikirkan serius ontologi. Apa kita bisa menyebut Plato. Ya, Plato yang hidup tahun 427 sampai 348 sebelum Masehi. Plato mempercayai eksistensi atau berada dari bentuk-bentuk atau idea-idea yang kekal dan tidak berubah yang mendasari dunia fisik. Oh, kita tahu nih berarti di Plato seorang realis, ya. Tapi di samping itu dia seorang idealis. Itu dia. Dia mempercayai bentuk-bentuk atau ide-ide kekal yang tidak berubah yang mendasari dunia fisik. Yang kedua, kita berkenalan dengan Aristoteles, murid Plato, yang hidup dalam kurun waktu 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Aristoteles percaya pada konsep substansi ya, dan atribut. Ya, substansi itu ada yang real itu yang mendasari pengada yang lain, ya. Substansi ada zat atau inti, ya. Dan atribut atau sifat-sifat. Ya, Aristoteles percaya itu. Dia juga percaya bahwa realitas terdiri dari substansi individual. Ada banyak substansi yang masing-masing memiliki sifat-sifatnya sendiri, sifat-sifat bawaan. Lalu ada Immanuel Kant, ya, hidup dalam kurun waktu 1724 sampai 1804 Masehi. Dan dengan tadi Plato dan Aristoteles itu sebelum Masehi. Kant percaya pada konsep tentang nomena dan fenomena. Ya, fenomena apa? Sesuatu sebagaimana ada dalam dirinya sendiri. Tahu hakikat dari sesuatu. Fenomena adalah sesuatu sebagaimana tampak pada kita. Yang bisa kita tangkap dengan panca indera dan kita pikirkan. Jadi ada dua aspek realitas, yaitu nomena dan fenomena. Ya, ada hakikat dari realitas, itu nggak bisa ditembus dengan panca indera dan pikiran manusia. Ada fenomena, yaitu penampakan dari realitas itu sendiri. Dan akhirnya kita coba berkenalan dengan Martin Heidegger, ya, 1889 sampai 1976. Dia percaya pada konsep tentang sign atau pengada atau being, ya. Dan pentingnya being, ya, konsep tentang being dalam memahami keberadaan manusia.
Nah, inilah perkenalan sekilas kita ya dengan ontologi. Ya. Sekilas kita dengan ontologi sebagai salah satu cabang utama dari filsafat